Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Jatuh Eka Melianawati dari Universitas Empu Tantular, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di hari yang cerah ini saya akan menyampaikan materi saya yaitu Company Profile dalam mata kuliah saya Komunikasi Bisnis. Untuk selanjutnya saya langsung menjelaskan materi saya. Jadi, company profile adalah suatu bentuk perkenalan profesional dari sebuah perusahaan tentang keberadaan bisnis yang dijalankannya kepada masyarakat luas. Dalam sebuah company profile, harus terdapat gambaran umum dari perusahaan tersebut. Di bagian awal dalam company profile harus terdapat logo, karena dengan logo tersebut, masyarakat dapat mengetahui identitas awal dari perusahaan tersebut. Setelah itu, hal yang wajib adalah tentang perusahaan yang terdiri dari tahun berdirinya, para pendiri, latar belakang pendirian perusahaan, dan berbagai informasi umum lainnya. Dalam company profile, pihak perusahaan juga boleh menambahkan alasan kenapa para pembeli harus membeli dengan menonjolkan kelebihannya. Oleh karena itu, dengan company profile, calon pembeli dapat mengetahui barang atau jasa apa yang terdapat pada perusahaan tersebut, bagaimana kredibilitas perusahaannya, serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari perusahaan tersebut. Selain itu, hal yang tidak boleh tertinggal adalah kontak, alamat, nomor telepon, email, serta berbagai akun media dari perusahaan tersebut. Jadi, ketika ada calon pembeli yang tertarik, mereka dapat menghubungi secara langsung. Fungsi company profile. Berikut adalah fungsi dari company profile, yaitu yang pertama sebagai media pengenalan dan branding. Seperti kita tahu, bahwa dalam sebuah company profile terdapat banyak sekali informasi detail dari sebuah perusahaan. Maka melalui company profile, masyarakat akan lebih mengenal perusahaan tersebut seperti barang atau jasa yang ditawarkannya. Yang kedua, sebagai alat marketing. Melalui informasi yang tertulis dalam company profile, secara tidak langsung pihak perusahaan sedang menjalankan strategi marketingnya dan meyakinkan bahwa produk dan jasa yang ditawarkannya mempunyai kualitas dan brand tersendiri. Yang ketiga, sebagai alat representasi dari perusahaan. Dalam sebuah company profile, baik dalam web ataupun brosur, terdapat logo, visi dan misi, dan foto dari produk dari perusahaan yang sedang menawarkannya. Yang keempat, sebagai materi publikasi dalam sponsorship event. Dalam sebuah kegiatan sponsorship event, pihak pengiklan memerlukan gambaran-gambaran umum dan kontak dari barang yang sedang diiklankannya. Dengan company profile, pihak pengiklan dapat mengiklankan produk tersebut dengan menggunakan informasi-informasi yang terdapat di dalamnya. Ciri-ciri company profile yang baik. Hal yang perlu diketahui dalam cara pembuat company profile yang baik adalah memastikan bahwa company profile tersebut memiliki ciri-ciri berupa, yaitu 1. Desain company profile harus terlihat menarik, elegan, dan profesional. Pergunakan warna yang sesuai dengan logo perusahaan untuk memperkuat upaya branding. Yang kedua, isi dan susunan company profile terlihat jelas, rapi, singkat, dan jelas. Untuk pembuatan dan penulisan company profile itu sendiri bisa diserahkan pada para profesional yang telah memiliki pengalaman dalam bidang ini. Yang ketiga, wajib mencantumkan semua poin-poin penting yang berkaitan dengan perusahaan sebagai sumber informasi yang kredibel. Yang keempat, company profile dalam bentuk cetak baiknya menggunakan material dan bahan cetak berkualitas. Yang kelima, terdapat foto, gambar, ataupun ilustrasi untuk membantu menjelaskan informasi yang ada. Cara membuat company profile. Company profile yang baik hendaknya bersifat informatif, menarik, dan pastinya tidak membosankan. Jangan lupa bahwa sebuah company profile merupakan representasi dari perusahaan. Segala sesuatu yang tercantum dalam company profile akan mencerminkan semua nilai yang dijunjung dan dijalankan oleh sebuah perusahaan. Dan beberapa cara berikut dapat membantu kita dalam membuat company profile yang berkualitas. Yang pertama, jadikan company profile sebagai wadah untuk bercerita dengan nada yang mencerminkan jiwa perusahaan. Setidaknya ada 4 karakteristik yang bisa ditampilkan dalam sebuah company profile, yaitu A. Passionate, merupakan karakteristik yang menggambarkan gairah dan semangat dalam membuat produk atau jasa yang akan mengubah dunia.
Ciri khas dari karakteristik ini adalah menjadi penyemangat dan menunjukkan keyakinan bahwa mereka mampu menjadi pemimpin dalam bidang industri mereka. B. Quirky merupakan karakteristik yang menggambarkan keberanian perusahaan untuk menantang kondisi pasar yang stagnan dengan menjadi diri sendiri. Ciri karakteristik ini adalah penggunaan contoh-contoh yang tidak biasa serta menggunakan sudut pandang yang berlawanan dengan mainstream. Yang C ada irrelevant, merupakan karakteristik yang memiliki kemiripan dengan quirky dan menggambarkan keseriusan perusahaan dalam menggarap produk yang mereka buat, namun bersikap sangat santai terhadap hal-hal lain. Ciri khas dari karakteristik ini adalah sering menggunakan ilustrasi bergambar dan menunjukkan sikap humor. Yang D ada authentic, merupakan karakteristik yang menggambarkan keseriusan perusahaan dalam upaya untuk membantu para calon klien atau konsumen mengatasi masalah yang ada. Ciri khas dari karakteristik ini adalah kejujuran, tidak banyak basa-basi, mengakui keluhan yang ada, dan berpegang teguh pada ucapan dan janji yang telah dibuat. Yang kedua ada jaga isi company profile tetap singkat dan sederhana. Sebuah company profile yang menggambarkan dengan detail setiap pencapaian yang didapatkan justru akan memberikan kesan sombong dan membuat orang yang membacanya merasa bosan. Yang ketiga, pergunakan perspektif atau sudut pandang yang sesuai dengan target pasar. Yang keempat, ada review company profile oleh pihak lain. Sebelum diluncurkan ke pasar, lakukan review terlebih dahulu terhadap company profile yang telah dibuat. Undang pihak ketiga untuk melakukan review. Hal ini bermanfaat bukan saja untuk memastikan tidak ada kesalahan editorial, namun juga untuk mendapatkan sudut pandang baru dalam upaya company profile yang lebih baik dan menarik. Yang kelima, pergunakan font dan format yang mudah dibaca. Tidak perlu menggunakan font Latin atau yang berlekuk-lekuk agar nampak indah namun sulit dipahami oleh pembacanya. Yang keenam, ada sistematis dan terstruktur. Tampilkan informasi dalam bentuk poin-poin yang lebih memudahkan pembaca dalam menemukan informasi yang mereka cari. Selanjutnya ada macam-macam company profile. Ada beragam jenis dari company profile. Berikut diantaranya yaitu ada yang pertama, teks. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam company profile jenis ini adalah keruntutan penyampaian, redaksional yang rapi, dan penggunaan kata-kata yang mudah dipahami. Output dari company profile ini berupa teks tertulis dalam format Microsoft Word, file dalam format portable document file atau yang disebut juga PDF, atau tercetak dalam kertas sebagai output proses percetakannya. Pengerjaan company profile jenis ini umumnya hanya melibatkan konseptor, redaktur, dan editor. Yang kedua ada grafik. Grafik bersifat lebih variatif daripada bentuk teks. Grafik company profile secara kolaboratif menggabungkan unsur teks dan gambar atau foto atau ilustrasi secara harmonis. Outputnya bisa sangat beragam, apalagi dipergunakan sebagai perangkat presentasi. Grafik company profile dikemas dalam file format PowerPoint presentation atau disebut juga PPT. Apabila digunakan sebagai marketing tool, grafik company profile dapat muncul dalam berbagai bentuk desain cetak, seperti katalog, booklet, brosur, flyer, leaflet, printed map dengan variasi warna, ukuran, media cetak, hingga finishing. Kesimpulan kali ini adalah dalam dunia pemasaran, company profile sangat dibutuhkan untuk perusahaan untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat dan klien. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui perusahaan baik mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi, produk yang ditawarkan, dan keunggulan serta kekurangan dari perusahaan yang dapat menjadi bahan pertimbangan, sehingga perusahaan dapat lebih berkembang dan memberikan inovasi-inovasi baru. Company profile juga dapat mempermudah perusahaan untuk mempresentasikan perusahaan dalam beberapa bentuk yang menarik. Sekian presentasi dari saya. Saya harap semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.